Saya ingin menggunakan satu analogi bahawa pergerakan bahasa ini sama seperti pergerakan satu armada. Jadi bahasa manakah yang akan menjadi kapal induknya atau aircraft carrier-nya? Bahawa pada saya yang memainkan peranan sebagai kapal induk itu haruslah bahasa Indonesia. Sebab penuturnya ramai, 200 juta. Tak mungkin bahasa Melayu yang penuturnya 20 juta ingin berperanan sebagai kapal induk di situ. Setulus kasih dan cintaku hanyalah untukmu seorang. Putih suci cinta di hatiku, ku berikan padamu. Ya, baik. Prof. Aminuddin berkaitan dengan kerjasama baik semestinya akan lebih baik. Saya akan sambut satu lagi daripada pelayar media sosial kita di Facebook, Fauzan Adli, saudara Fauzan Adli menyatakan, pada pandangan saya amat relevan jika Perdana Menteri Malaysia menggunakan bahasa Melayu dan Presiden Indonesia Jokowi menggunakan bahasa Indonesia secara tak langsung tidak menimbulkan konflik Malaysia-Indonesia. Kerana bahasa Indonesia wujud daripada kesediaan melahirkan bangsa Indonesia, manakala bahasa Melayu diambil daripada sudut penubuhan negara Malaysia yang mengambil pendekatan menggunakan bahasa etnik majoriti iaitu Melayu. Jadi dia harap bahawa diangkat wacana ini, diangkat untuk pendapat daripada Fauzan Adli. Itu pendapat daripada saudara Fauzan Adli, dan kita juga ucapkan terima kasih kepada Rabia Adawiyah daripada Dewan Bahasa Pustaka menyatakan bahawa Syahbaz MPN menyatukan semangat kita ASEAN terus unggul. Apapun bahasa yang penting harus menerbitkan kemurnian hati dan kebijaksanaan, ya, dan syabas kepada saudara-saudaraku serumpun. Itu daripada Puan Rabiah Adawiyah. Dan kita nak teruskan lagi berkaitan dengan strategi seterusnya, ya, strategi cadangan, langkah, berkaitan dengan tadi Mabim, bagaimana untuk merancang semula memantau perkembangan bahasa Melayu Khazanah Kosmopolitan Mantau Nusantara. With all in all good arti that you carry, call out you are protect our culture. Kita ambil semua pendapat untuk menjadikan bahawa mendapat satu yang terbaik untuk kita semua. Jadi Prof Ari, bagaimana pendapat Prof Ari berkaitan tadi yang strategi, cadangan, langkah terbaik supaya kita bersama-sama bahasa Melayu Indonesia ini sebagai yang seterusnya untuk kita berbincang pusingan seterusnya. Silakan Prof Ari. Baik, terima kasih Dr. Jessica. Saya menyambut baik apa yang disampaikan tadi oleh Prof. Aminuddin, juga Prof. Kamarudin, dan saya pada kesempatan ini juga bergembira karena MPN ini sudah bangkit kembali dengan tentu harapannya kiprahnya nanti MPN itu sudah memiliki hubungan yang erat dengan API sejak tahun 2012-2010 mungkin kita merintis awal kerjasama, dan melalui 2012. Jadi saya pikir kebangkitan MPN ini mari kita terus kuatkan, dan tentu kuatkan juga kerjasama antara API dan MPN. Strategi yang perlu kita ambil karena tentu kalau orang ilmiah yang berbicara ini tidak akan menimbulkan dalam bahasa Malaysia kegaduhan atau dalam bahasa Indonesia kericuhan ataupun juga polemik yang akan muncul di masyarakat. Jadi tentu dalam bentuk action plan yang perlu kita rancang bersama. Saat ini kita dalam bentuk perbincangan yang sangat santai ini, dan kemudian mungkin kita akan lanjutkan, tetapi kita perlu punya program juga. Program bagaimana kita menginisiasi bahasa kedua bangsa serumpun termasuk nanti Brunei dalam event-event ilmiah internasional. Kita sudah tempo hari bersama Malaysia juga kita gunakan bahasa Indonesia di dalam event internasional, fully bahasa Indonesia dan Melayu, tak ada bahasa Inggris, dan ini harus terus kita mulai. Janganlah kau ragu-ragu sayang, jangan ragukan cintaku.
Kemudian juga di dalam komunikasi ilmiah, Malaysia punya jurnal ilmiah, Indonesia punya. Kenapa kita tidak dalam satu kesatuan jurnal di dalam negara serumpun tadi? Tetapi bahasanya adalah bahasa ilmiah Melayu atau bahasa ilmiah Indonesia yang bisa diterima bahasa serumpun. Tapi itu nanti levelingnya adalah jurnal internasional. Mungkin di dalam strategi itu kita harus tentu merancang itu. Kita sepakati bersama tahun ini apa yang akan kita kerjakan. Mungkin juga kita melakukan tadi yang saya katakan tidak hanya perbincangan, tetapi forum-forum ilmiah kita hadiri, tetapi kita lepaskanlah itu bahasa Inggris. Tapi ayo kita mulai bahasa kita sendiri, bahasa serumpun tadi, mungkin bahasa serumpun tadi, dan itu bisa menjadi penguatan kedua negara, Indonesia, Malaysia, juga mungkin kita juga gandeng nanti Brunei Darussalam, Singapura, juga nanti Thailand, sehingga itu menjadi sebuah kekuatan. Jadi kita tidak melihat lagi, oh ini milik Malaysia, ini Singapura, Indonesia, tapi dalam satu kekuatan. Ini yang perlu harus kita wujudkan, karena kalau kita bercakap saja mungkin tidak ada bentuknya. Apa yang sudah kamu lakukan? Termasuk kami terima kasih Prof. Kamarudin telah memberikan pencerahan di KPK. Sekarang rasuah itu sudah dipakai KPK. Sudah sekarang sudah Indonesia itu sudah paham semua rasuah, anti rasuah. Bahkan di dalam pemberitaan media sudah rasuah. Dan ini luar biasa. Artinya bahwa mari kita terus kuatkan bahasa kita. Walaupun itu bahasa Melayu yang dipakai Malaysia, kita pakai bahasa Indonesia, Brunei juga pakai Melayu Brunei, tapi dalam satu payung besar yang sama adalah bahasa serumpun. Nah, memang sulit kalau kita akan sebut satu bahasa saja. Saya pikir itu kami berharap ini akan berkelanjutan dan mudah-mudahan nanti ada diskusi pakar yang lebih besar lagi. Nanti selain Prof. Aminuddin mungkin juga pakar bahasa dari university, dari government, university, dan dari masyarakat. Malaysia juga menghadirkan. Syukur-syukur nanti kami bersyukur juga kalau bisa menghadirkan dari Brunei Darussalam. Saya pikir itu Dr. Jessica, dan tentu berharap MPN terus setelah bangkit ini terus kita bisa jalin kerjasama, meskipun kami juga sekarang dengan teman-teman mantan MPN juga dengan APM, jadi Akademi Profesor Malaysia, kami terus jalin juga kerjasama yang insya Allah akan erat antara kedua bangsa ini. Saya pikir itu dari saya, Dr. Jessica. Terima kasih Prof. Aris. Mestinya bersama ya kekuatan tadi ya, MPN, APN dan semua rakan-rakan strategi ada yang silakan ya kita bersama-sama untuk berbincang secara ilmiah. Jadi Prof. Dr. Kamarudin dari segi strategik, cadangan, langkah sebagainya, harapan Prof. Dr. Kamarudin, silakan. Okey. Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sau đành, đem yêu thương đi đến nơi nào cánh đôi tình, đường bao nhịp nỗi tình trong nghìn mối hương theo một bóng người. Saya ingin menggunakan satu analogi bila bercakap tentang bahasa ini, nak menjadi bahasa dunia ini. Kalau kita menggunakan bahawa pergerakan bahasa ini sama seperti pergerakan satu armada. Armada itu ialah sekumpulan kapal, ya, mungkin kapal perang. Jadi bahasa manakah yang akan menjadi kapal induknya atau aircraft carrier-nya? Bahasa mana yang perlu menjadi kapal pengiring? Bahasa mana yang perlu memainkan peranan sebagai kapal selam? Pada saya dalam armada ada 3 jenis kumpulan kapal yang saling bantu-membantu. Kapal induk itu, aircraft carrier itu, harus dilindungi oleh kapal pengiring, ya, dan juga kapal selam. Tanpa kapal pengiring dan kapal selam, kapal induk itu bisa diserang dan tenggelam. Ya. Dan
tanpa kapal induk, kapal pengiring dan kapal selam itu juga bisa diserang dan binasa. Jadi sekarang saya sebagai warga Malaysia, tidak ramai orang Malaysia, orang Melayu Malaysia mungkin berfikiran seperti saya, bahawa pada saya yang memainkan peranan sebagai kapal induk itu haruslah bahasa Indonesia. Sebab penuturnya ramai, 200 juta. Tak mungkin bahasa Melayu yang penuturnya 20 juta ingin berperanan sebagai kapal induk di situ. Ya, tetapi bahasa Malaysia berperanan sebagai kapal pengiring yang strategik yang harus membantu kapal aircraft carrier tadi, kapal induk itu. Kalau tidak ada kapal pengiring ini, kapal induk itu bisa binasa. Cetulan jagle masino, cetulan jagle masileno, kadle mamnya, trong jendomnya si oka, buawe. Ya, dan juga kapal selam. Bahasa Brunei mungkin menjadi kapal pengiring juga kata kapal selam. Jadi dan bahasa dari rumpun lain juga harus bekerjasama sebagai satu armada pada saya. Jadi ini bukan soal nasionalisme bahasa. Jadi kita mau tarafnya semua sama. Tidak mungkin. Ya, bahasa yang ramai penuturnya tentulah akan menjadi ketua dalam perjalanan bahasa ini. Dan bahasa yang utama itu, bahasa Indonesia, ia belum sempurna lagi. Dia perlukan bantuan daripada bahasa Malaysia, bahasa Brunei mungkin, bahasa dari Thailand, bahasa daripada Filipina dan sebagainya. Jadi kalau konsep itu bisa diterima, dikompromikan, compromise, ini perjalanan itu boleh berjalan menuju pelabuhan tujuannya. Kalau tidak, tak mungkin pada saya. Jadi ini ialah strategi perjalanan bahasa ini. Bahasa sebagai satu armada. Kapal induknya itu juga harus menghormati kapal pengiring. Kapal pengiring harus menghormati kapal induknya. Jadi dari segi sentimen dan dari segi psikologinya harus begitu. Saya tidak tahu. Ini mungkin tidak ada masalah kepada orang Indonesia sebab dia akan menjadi kapal induk. Ya. Tetapi akan ada sentimen yang sukar diterima oleh orang Malaysia. Orang Brunei tidak ada masalah sebab dia tahu dia kecil. Ya. Penuturnya mungkin berapa? 1 juta. Mungkin tak sampai. Ya. Singapura tidak ada masalah. Dia hanya pemerhati. Jadi sebetulnya ini antara kapal induk Indonesia dengan kapal pengiring Malaysia. Bagaimana mengharmonikan atau mensinkronisasikan pergerakan supaya pelayaran mereka sampai kepada matlamat. Ini strategi yang saya bayangkan, yang sepatutnya, yang seharusnya berlaku. Kalau itu berlaku, alhamdulillah. Itu saya guys. Ya, Prof. Kamarudin mempunyai pendapat tertentu. Kita secara ilmiah, perbincangan secara ilmiah kita dengari dan kita sama-sama menjadikan satu kata perbincangan kita pada hari ini. Prof. Amiruddin, harapan, strategi, cadangan, langkah yang terbaik daripada Prof. pakar bahasa kita di Indonesia. Ini sebuah analogi yang saya pikir sangat cermat ya dan juga sangat cerdas ya. Bagaimana membawa kapal besar ya, tujuan besar maksud saya, ada ide besar yang harus dibawa bersama-sama. Kalau dikatakan ASEAN ini, bangsa-bangsa di Asia Tenggara ini, masyarakat Asia Tenggara ini adalah warga besarnya itu. Nah, ini yang akan harus diperhatikan tentu bagaimana nih membawanya ini ya. Nah, tadi Prof. Kamarudin menggambarkan bahasa Indonesia sebagai kapal induknya gitu ya, yang lain menjadi kapal pengiring ya. Ini menurut saya gagasan yang segar ya, yang patut untuk dibahas lebih lanjut. Nah,
strategi yang menurut saya sudah berjalan sebetulnya ketika kita punya Mabim ya di awal nih. Mabim ini sebagai salah satu upaya dari 3 negara ya untuk saling bertukar pemahaman yang sama, sehingga tidak ada istilah yang ada di Malaysia kok dipahami berbeda dengan yang ada di Indonesia atau yang ada di Brunei begitu. Nah, tentu juga ini harus ada konsekuensi yang sama ya di antara negara-negara yang bersepakat ini. Jangan misalnya Indonesia hanya menerima kemudian harus menggunakannya, sementara Malaysia menerima tapi tidak menggunakannya. Nah, ini akan harus digunakan bersama-sama. Ayo bantu like, komen dan share video ini, juga jangan lupa subscribe channel Bahasa dan Budaya ASEAN, atau BABA, dalam rangka memperkuat kebersamaan antar bangsa-bangsa ASEAN, dan menyambut masyarakat ekonomi ASEAN, atau EMEA. Terima kasih.